hero lain ya. Tapi kelihatan mana ya untuk dari BTK mereka respect banget. Mana yang bikin repot ilangin. Ya. Tapi jujur ya ini masih ada Granger juga. Cuman yang lolos-lolos kan jadi banyak juga gitu hero. Ya. 2 yang di ban ya, 2 di ban. 3 sempat diambil dengan Famos karena kalau nggak diambil bisa langsung di ban juga tadi. Oke, mau ke Granger kah? Untuk banningnya dia atau masih Cloud? Mungkin Arlott juga oke. Karena dari hero-hero tersebut yang memang biasa dipakai, terutama Arlott. BTK dengan Arlott mereka bisa main agresif juga. Dan sekarang untuk segala keputusannya nih ya, ban dulu nih. Cloud, ternyata masih Cloud. Tidak ingin ada yang melompat ke belakang untuk mengganggu Cecilion. Yap, tidak boleh. Tidak boleh. Nah, apakah akan ada yang berubah lagi Om nanti dari area XP-nya? Tadi sebenarnya juga berhasil Om ya. Berhasil, cuman nggak bisa menggapai juga Cecilnya. Aku justru penasaran gini loh. Di game pertama tadi, itu kalau nggak salah ada Hylos. Oke, Beliau kemana? tidak digunakan. Ya karena di hari-hari yang kemarin kita selalu melihat Hylos. Harus first pick malah. First pick. Dan ya game pertama nggak ada Hylos sama sekali. Dan kita tahu ya, Hylos ini adalah hero yang selalu bisa makan source skill-nya lawan. Itu banyak banget dimakan dengan dia. Gak ada Gatot Ya. Kaca. Pokoknya kalau damage taken high loss kecil aja, wah ada yang salah tuh. Wah ini Hylos sembunyi di rumput nih, bro. Harus dipertanyakan lu main high loss ngapain aja lu? Aduh mekanik. Aduh mekanik. Mekanik sudah. Aduh mekaniknya high loss. Susah loh main Hylos. Timing buka ininya loh. Glory pathway-nya. Iya. Ada yang salah tuh arahnya. Capek dah. Asal dah ke belakang aja. Oke, last bandnya tadi sih Arlott nih. Kalau mau ke Arlott lagi, memungkinkankah buat dipakai buat Arlott? Karena I will choose my own Yap, masih Arlott. Karena sebenarnya EXP pun ya sekarang itu masih cukup oke dan banyak ya. Barats nih. Kalau ini jarang-jarang kelihatan sebenarnya buat Barats, Ya. tapi Barats sebenarnya juga bagus buat EXP lane. Karena dia misalnya nih ya, lawan itu punya kayak Alpha, Suyo, kan bisa ditelan. Lumayan untung di sana. Dan sekarang untuk BTK, kalau mau mengganggu sekarang nih, yang paling mengganggu juga salah satu roamer, Tigreal. Kalau cowoknya bukan roamer. Kalau cowoknya nggak Romar. to the jungle. Siapa nih? Ranger masih. Zia dengan Ranger dia bisa farming stack cepet banget. Tahu-tahu berubah nih Om. Grangernya jungler. Wow. Alphanya EXP ya. Alpanya EXP. Wow, oke. Cukup ekstrim sih perubahannya tuh kayak cuaca ya. Berarti Belakangan. Ya. Ya kan. Panas. Itu Hujan. anginnya kenceng banget loh sekarang. Betul. Jangan ketiup lu. Saya pegangan terus setiap hari. Nah gini ya, beda jelas untuk dua pick akhirnya ya, karena Kari sudah di-ban juga. Mereka butuh marksman jarak untuk berhadapan dengan Granger. Marksman jarak, bicara soal jarak yang cukup jauh, Ixia juga cukup jauh. Kalau mau yang bisa jalan dan bergerak, Iritel juga masih ada. Yap. Salah satu mimpi buruk untuk BTK. Iya masih banyak pilihan loh. Moskopnya masih ada juga. Tapi terlalu banyak hero left jadinya Om. Iya. Ready to engage. Nah, Jadi nongol kan itu dia Om Hylas ya. akhirnya ya, pejuang berkuda kita nih. Bagaimana cara untuk bisa. Damage-nya cukup sih harusnya ini ya. Si siapa? BTK. Vexana Alpha ya udah cukup lah ya. Tabrak depannya. Iya sih. Cukup. Tapi cukup gangguan juga. Karena mereka bakal fokusnya ini buat Alpha kan. Kayak Alphanya yang harus bisa memberikan banyak damage ke depan, punya true damage dari betanya juga. Dan mid game sini target buat BTK sekarang karena mereka membawakan Granger. Granger power spec-nya dia itu ada di mid game. Kalau kita lihat di late game-nya damage-nya kayak minimalis gitu loh. Oke. Siapa yang akan mengisi dari XP-nya penasaran? Powe ternyata. Alright. Povius. Dan ini kalau ngelihat dari susunan buat hero-heronya juga ya, ini kayaknya Famos kuat banget loh. Udah mulai stres tadi tuh gerung-gerung pala tuh kayak tuh. Ya karena mereka punya Cecil Carmilla buat late game, mereka punya Iritel juga ini buat late gamenya. Suyo mungkin buat early game ya masih lah ya kalau Yap. gamenya sama. Jadi sama-sama juga ya, satu mid game satu late game nih sekarang. Oke. Kalau begitu ini dia pembuktian untuk Famos. Bisakah mereka menutup langsung 2-0? Memulangkan BTK, menutup dan menjawab secara tunai apa yang sudah disebutkan oleh Mobazen. Yap. Nikah easy server yang disebutkan oleh Membasin yang
sedang melakukan gigitan balik di game yang pertama. So let's go untuk game yang kedua. Lawannya udah ambil posisi ya. Ini ya apa? Kameramen. Jadi kameramen dulu. Nah. Ntar Jimmy JP kita antar ke situ. Wah. Wah. Nah, itu tuh. Nah, tapi Cloud ini habis dapat skin udah jarang tampil ya. Jarang tampil. Walaupun ada buff. Dia lagi menikmati skin baru sebenarnya. Buset deh. Iya dong. Tapi bagus banget sih animasinya. Yang Prime ya, Iya. bukan yang biasa ya. Dua-duanya bagus. Bagus banget Om. Ya, tapi yang Prime-nya lebih Yang prime-nya, menyala. Menyala ya, oke. Ini dia shotnya dengan Chow kembali. Sedangkan Chibi masih dengan Suyo juga. Hanya akan memantau ya, dan Zone dengan, ya seperti biasa lah, taunting dari Zone juga. Yang akan mendistract lawan-lawannya. Lihat Warlord-nya berani banget loh, ini match berani. Buka di depan. Oke, Shaq-nya sendirian bertemu dengan Sean di belakang. Hun, siapa yang dapat? Hun yang dapat. Yap, Hun dapat. Dan ya dengan slow tempo yang kembali kita lihat juga sekarang Alpha-nya ini punya teman ya di belakangnya. Ada Vexana soalnya. Tapi Sanguine Claw plus bad impact mengenai Hun. Dan itu sebenarnya cukup menjengkelkan, terutama kalau kena di early game. Dan kalau kita lihat ini akhirnya ya, wow, Netsnya bermain agresif. Emblem Assassin, Master Assassin, dan juga Trill. Bukan dengan basic command emblem ya, sama juga Grangernya. Emblem Assassin tapi Tenacity yang dipakai. Waduh, langsung dikeroyok habis-habisan. Untungnya Nets dengan satu Purify yang dia punya selamat. Ya, ini butuh banget sih Purify, dan informasinya ya karena sudah tanpa Purify ya Netsnya harus bermain sedikit lebih waspada lagi, bermain pasif di area belakangnya. Meluk turret lah at least sampai dengan agak ready nanti buat Purify dia. Yap. Dan tadi habis dari mana di Cipi nih? Jebrang ya kayaknya ya. Mencari nafkah di pulau seberang deh. Dari nafkah. Rantau dia pak. Ngerantau dia ke seberang. Ya masih akan dijauhkan juga. Sementara di bagian topnya ini akan terjadi peraduan sebenarnya untuk siapa yang bakal setup di turtle yang pertama. Dan BTK mereka sudah standby terlebih dahulu untuk melakukan setupan. Di midnya Warlord akan mendapatkan level keempat. Yap. Berusaha untuk bisa mendapatkan level keempatnya. Di atas ada 2 player, namun sekarang di area dari turtle-nya mereka sudah set up duluan. Ada pergerakan yang dilakukan oleh Chibi. Mereka berusaha untuk bisa menguasai, dan benar saya turtle-nya berhasil diamankan. Pertempuran terpecahkan, tidak, ternyata diusir aja Om. Ya hanya diusir mundur seperti itu, dan memang ada sedikit distraction ya, dimana Warlord tadi itu sempat diganggu untuk shock juga. Tapi dia masih cukup tenang, sabar, dan bahkan ya gak terjadi kejadian apa-apa. Dari objektifnya diambil dari tim Famous dengan EXP yang sudah terbagi dengan 5 pemain. Waduh. Itu dia tuh, popok damage-nya 3 kali dari Sonata masuk semua. Betul, tapi kalau 3 kali masuk nih ya, gak ada follow up sama sekali, bakal rugi juga kan. Karena bakal bisa tetap nge-regen nanti buat HP-nya. Dan Nets ini belum recall sama sekali, jadi gak ada kerugian EXP sama sekali juga. Dan Hun, flicker sudah dikeluarkan, The Way of Dragon. Ada Rotary juga, tapi ternyata tadi Sonnya masih sempat bisa masuk ke dalam tubuh dari rekannya. Malah membuat Mobazen menjadi korban. Cross Blood-nya connect tadi ke arah beberapa player. Coba lihat, mereka semuanya sekarat. itu bahkan HP dari Shaq udah gak kelihatan sama sekali. 1 pixel HP yang ya itu efek dari Curse of Blood juga ya, yang terkena dengan 3 hero sekaligus, yang membuat tim Famous berhasil untuk memenangkan tim fight yang terjadi di area mid. Dan bahkan Netsnya ini udah mulai terlihat cukup fight. Wah, Dimana gak ada gangguan sama sekali buat Nets. Puyang tuh udah pala Mobazen. Ya ini kayak mimpi buruknya kemarin Irritel, sekarang masih mau kena Irritel lagi. Mau kena Irritel lagi. Kalah gara-gara Irritel terus-terusan tuh Zia. Masih 0-0 KD yang dimilikin, hanya saja tadi The Wave Dragon yang malah membuat bencana untuk mereka loh. Ya mereka set up tapi mereka yang dibalikkan juga ya ternyata. Dan memang untuk Granger ketemu dengan Irritel nih, karena Irritel bisa nembak sambil jalan, membuat Granger sebenarnya lumayan sulit nih untuk kena nih Rhapsody-nya. Pas lo? Buset deh, mau ngambil 2 wave nih. Ya, Zia balik lagi. Langsung bersih ya tapi. Sanguine Claw, bad impact, dan itu yang sering kita lihat terjadi secara terus-menerus juga. Chibi dengan Hunter Strike yang sudah di-build, smoothnya Fight Chicken ini bakal draw sih kalau bagian top. Ini biarin aja nih, maghrib juga belum kelar. Sangat tanky sekali, dan Turtle yang kedua sudah mulai spawn juga dengan keunggulan gold untuk tim Famous. Mereka bisa setup terlebih dahulu kah sekarang dengan level Chibi yang sudah menginjak level 8. Zia ada Hunter Strike, tapi sekarang untuk setup tim fight-nya bakal ramai karena 5 melawan 5 di Turtle yang kedua. Yap, itu dia Turtle-nya sudah muncul. 3 player dari mid akan berusaha untuk masuk ke dalam area di Turtle tersebut. Dan Mobazen dari kejauhan, Rotary dikeluarkan. Ada Glorious Pathway tadi, tapi masuk lagi. Berhasil. Dan Warlord sekarang mencoba untuk bisa menghalau pergerakan yang dimiliki oleh Shaq. Dan Shaq-nya pun masih gagal, malah mereka berhasil mengusir mundur karena beberapa player. What?
Dan bahkan langsung tumbang juga ternyata untuk Hood tadi. Ini dua orang nyangkut di dalam rumputan. Waduh, kenal langsung. Red Impact. Iya, dan ini nggak berhenti secara terus-menerus. Lihat di bagian belakang ada Chibi yang masuk. Chibi yang ngeplek langsung dan berhasil kau untuk bisa mendapatkan karena 1 poin kill. Namun Fight Chicken-nya mencoba untuk bisa mengejar Hylos di tempat yang berbeda. Hylos berhasil dihilangkan. Iya, tapi distraksi sih itu. Dimana terpisah ya tadi buat Fight Chicken-nya. Masih bisa survive memang, tapi tim Famos mereka mendapatkan mid turret yang jelas ini akan mengurangi vision yang besar yang dimiliki oleh BTK juga. Oke. Namun di tengah, mereka mencoba untuk kembali peruntungannya. Kembali serangan seperti apa? Fight Chicken. Satu landing bersama dengan Cecil sekarang di atas. Iya. Jadi cicil ya, ini Netsnya punya... Lah, purifnya masih ada, purifnya langsung dikeluarkan, malah membuat Shark-nya pun kehilangan cukup banyak SP dalam tubuhnya dan Smooth. Di bagian belakang, lawan order langsung dikeluarkan. Chibi, akankah menjadi sang eksekutor satu terakhir yang benar? Chibi berhasil mendapatkan 1 poin kill sejauh ini. Iya, dan Chibi masih ada di sana loh, ini Zia dalam bahaya, dikejar Zia-nya. Waduh, dikejar habis-habisan dan Zia. Tapi membuat Chibi pun ternyata selamat dengan adanya pergerakan dari Hylos yang begitu baik dari tempat yang berbeda. Berhasil mendapatkan 1 poin kill kembali. Wow, BTK dalam kendali tim Famos. Mereka seakan-akan selalu berbuat kesalahan sekarang. Dipunish 1 demi 1 dan tim Famos mereka bahkan mendapatkan bottom turret. Wow. Timpa Bad Impact kayak gitu kena pala belakang. Gitu ya. Vertigo. Bukan depan lagi, belakang loh. Buset deh Mobazen ya, ketarik sanguin Cloud Touch. Sekali saja kena, itu udah hilang 2 kotak juga. Chibi lawan Shark, perbedaan level yang sangat-sangat signifikan. Jelasnya tidak akan membuat Chibi rugi sama sekali. Kalaupun tadi harus di all in juga, kecuali ada follow up ya. Di belakang dari Shark, lagi. Turtle sudah mulai dipegang oleh tim Famos tanpa ada gangguan karena dari minimapnya Mobazen berada di bagian top. Mereka akan set up untuk mendapatkan purple buff nih, biar Chibi-nya juga agak direm levelnya. Yap. Dan mereka berhasil untuk bisa mendapatkan Turtle kembali. 3 Turtle untuk tim Famos. Retribution sudah terlihat digunakan. Mau pergi ke arah mana lagi karena Smooth-nya menjadi orang terdepan. Yap, ini Glorious Pathway memang masih disimpan juga tadi ya. Tidak langsung dibuka oleh Smooth. Jadi masih dengan tempo permainan pelan. Tapi tim Famos mereka sangat unggul sekali karena mereka selalu menang buat tim fight-nya. Kayak sangat sulit untuk bisa langsung menabrak tim Famos nih. Depannya mereka punya badan. Di damage-nya juga sangat-sangat mendukung ya dari bagian belakang. Bahkan Irritel nih yang dari tadi menjadi target juga bahkan bukan target yang mudah. Karena selalu bisa menyiapkan nih purify-nya untuk selalu ada. Karena tidak ada yang men-trigger dari purify-nya juga sebelumnya gitu loh. Iya, cuman Shark yang bisa men-trigger. Iya, jadi ya Shark tiap masuk ya wes purify dulu gitu loh, gagal lagi. Wow, yep. Mobazen masih sanggup untuk mengamankan purple buff dia. Sementara Chibi masih berjuang untuk mendapatkan orange buff dulu nih. Agak sedikit slow tempo lagi teman-teman semuanya. Turun dulu sekarang karena mungkin ada waktu farming yang diperlukan oleh Zia nih. Dan Ranger ketika nggak punya power di early game, mid game-nya juga bakal susah buat Ranger. Dan makin ke belakang dia makin turun lagi performanya dari Granger ini sendiri. Karena memang diharapkan bisa mendongkrak nanti ya buat di mid game. Yap. Buat adu range lah ketemu dengan Cecilion. Sorma pede banget ya, maju terus pantang mundur katanya. Ya, tenang. Ada Cecilion di belakang. Jadi zone-nya bakal sangat-sangat aman sekali. Kalau ada kejadian-kejadian berbahaya bisa langsung ditelan ya nanti, diambil. Wah, sudah 178 stack dari Cecil ya. Lumayan ya kan. Kalau Granger berapa nih sekarang nih Grangernya nih? Penasaran kalau ngeliat Grangernya. Tapi nanti berarti Mobazen untuk Queen Swing. Ada Queen Swing. Tapi apakah tanky sekarang untuk Mobazen? Karena masih belum seharusnya. Secara level memang masih bisa menyamai mungkin ya dengan Chibi. Tapi lihat Nets-nya. Ada Melvic Gun yang dipegang oleh Nets. Tambahan 30% penetration ya dari Armor Buster. Efek unik pasif yang dimiliki dari Melvic Gun. Atau Melvic Round juga sama itu Armor Buster. Yap. Oke, dan mereka bersiap untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Lord. Tanpa ada gangguan yang benar-benar berarti. Yang tidak ada yang bisa mendekat. Mereka mendekat malah akan semakin rugi. Iya, dan ini mereka cukup respect ya sekarang dengan power spec yang dipegang dengan tim Famos. Udah sangat-sangat jadi sekali. Mobazen memaksakan keadaan kata di situ, tapi ada satu lagi Spiro apa yang sudah terlihat. Ya, topnya bakal dibongkar. Netsnya langsung berlari ke bagian topnya dan mendapatkan turret lagi nih. Berarti sangat-sangat rugi sekali untuk BTK-nya. Nah, ditimpa Spear, apa-apa 2 kali. Wow, alright. Alphanya langsung terpunish tadi. Maju ke depan langsung sendirian. Dan kita melihat bagaimana jauhnya Mobazen dari rekan-rekan yang lain juga. Dan V di recall oleh Vamos. Wah,
Di recall. Wah. Di situ tepat di situ. Wah. Ya ini susah banget sih. Dari BTK mereka belum bisa keluar ya dari tekanan tim Famos. Dan ini tekanan tidak akan berhenti sampai base mereka pecah nanti. Oke, dan Shark agak sulit untuk mencari celah. Siapa yang akan langsung dihilangkan, tapi ada satu prefire tadi udah langsung dikeluarkan, di mana membuat Sharknya pun langsung penghilang. Hanya ada 4 player sekarang dari Blood terus sticking. Yap, Sharknya berusaha untuk memberikan umpan ya, tapi ternyata tidak sanggup untuk bergerak juga tadi. Oke, 5 player siap menabrak masuk bersama dengan satu lot yang udah mereka milikin. Sanguine Claw ke satu Bad Impact. Sementara sekarang Smooth yang menjadi orang terdepan, tapi Smooth masih tahan badan dengan Rapid Lash yang dia milikin. Ada satu Regen SP yang sangat besar di dalam tubuh dari Hylos. Yap, dan mid base turret pecah. Di bagian bottomnya masih ada sedikit HP-nya, tapi akan diambil juga oleh tim Famos. Oke, tengah hancur, bawah hancur. Ya. Wah, engkau maju, aku pun mundur. Gitu. Oh, ini dari BTK-nya sih. Sekarang mereka lihat dari goldnya pun udah kelihatan ya. Sangat-sangat besar pressure yang diberikan oleh tim Famos. Junglernya, kapan kita ngeliat nih ya, dari Mobile Legends yang tidak sanggup untuk keep up dengan jungle-nya musuh. Goldnya sudah sangat jauh sekali dari Zia-nya yang memang diproyeksikan misalnya untuk bisa menang di early game atau at least bisa tahan di mid game. Ini masih kepegang dengan tim Famos. Oke, ini benar-benar menjadi satu hal yang cukup sulit untuk BTK ya. Bisa balik lagi menuju ke tempo yang mereka miliki, tapi Sorn-nya mencoba untuk bisa mendekat. Sorn, apa yang terjadi? Tapi di bagian tengah, Glorious Pathway yang dikeluarkan, mereka mencoba untuk bisa menyerang dari kedua sisi. Yap. Tapi dengan perbandingan item yang cukup jauh sekarang ya, tim Famos bahkan Nets tadi punya satu buah Great Dragon Spear. Oke, di bagian atas ada 3 player berkumpul, di tengah 2 player. Yap. Slow tempo ya, karena sepertinya tim Famos akan menunggu untuk enhance Lord yang akan spawn juga. Yap. Mereka sudah mulai berkumpul nih, mau maju sedikit nggak? Kira-kira, Shark-nya doang om. Harusnya enggak sih ya. Kayak mereka memang punya badan tapi mereka belum punya damage ya. Jadi kalaupun mereka bisa ngasih satu buah umpan ya, bisa mereka main pick off, tapi kalau yang belakang Ya, Law and Order, Shark langsung menghilang. Di tempat yang berbeda, Hood-nya berhasil tertangkap. Bahasa Zia-nya mencoba untuk bisa mengantarkan damage lewat Rhapsody, tapi tidak bisa. Hanya menyisakan Mobile dan juga Zia. Mereka berdua harus bertahan semaksimal mungkin, tapi itu pun tidak diberikan oleh pemain dari tim Famos karena mereka langsung aja fokus dan bisa menghancurkan. Ini dia EZ server yang sebelumnya sudah dikatakan oleh Mobile, tapi malah tertampar. Dan benar saja ada taunting yang memang sudah dilakukan tepat berada di depan dari Blood tersticking. wow, oke. Celebration yang dilakukan oleh tim Famos tadi langsung loh, ini langsung lari. Oke. EZ to talking but hard to doing. Itulah yang terjadi. Pelajaran untuk Blood tersticking. Yap, ternyata mereka dipulangkan oleh Region Malaysia. Dan wow, menjadi salah satu perwakilan untuk Southeast Asia juga. Puas banget mereka tuh. Bye. Teriakin. Itu dia ya. Itu dia.